その通り。Film ini merupakan lanjutan dari sequel sebelumnya dengan judul yang sama, yang menceritakan kisah perjalanan pemuda desa yang memiliki tekad keras, bermimpi menjadi jenderal agung yang terkenal. Ya, sosok pemuda desa ini bernama Lee Sin. Karena tekad yang keras dengan jiwa kesatria pantang menyerah sebelum mencoba, Lee Sin mulai merasakan titik terang selama diasuh dan dididik seorang jenderal agung negara Qin. Bahkan, di setiap peperangan, Lee Sin mampu membunuh para komandan peleton baik di dataran dakan maupun di peperangan melawan kerajaan Zhao. Karena bakat dan tekad keras itulah, Lee Sin si pemuda desa ini mulai dikenal baik dari lawan maupun di kerajaan Qin itu sendiri. Meski berhasil menumbangkan satu jenderal dari 3 jenderal perang dari negara Zhao, di sana tiba-tiba mereka dikejutkan sosok jenderal misterius yang menyeret pusaka pedang sabitnya. Tak lain, ia bernama Hoken no Bushin si dewa perang. Mendengar laporan tersebut, Raja Qin berkata bahwa kekacauan dan peperangan saat ini merupakan perang takdir yang sudah ditetapkan 9 tahun lamanya. Tentu di sana Lee Sin dan pasukan yang ada berusaha sekuat dan semampunya untuk melawan. Karena kekuatannya yang di luar nular, terlihat teknik pedang pemecah batu Lee Sin serta teknik pedang rahasia klan Xiu milik Aosuki dapat dihindari dengan gampang. Mengetahui kemampuan Hoken, Aosuki memberitahu Lee Sin untuk mundur. Sebab sejauh pengetahuan klan Xiu, manusia berjulukan Bushin sangatlah membahayakan jika dipaksa untuk melawan. Dan benar saja, di sana Hoken berani datang menerobos benteng musuh tanpa mengandalkan satupun pasukan. Meski sudah tahu akan kalah, Aosuki dan Lee Sin tetap kekeh mempertahankan tanah negara Qin. Dan benar, terlihat Lee Sin sempat pingsan karena efek terkena benturan pusaka Hoken. Demi menolong pasukan, Aosuki mulai mengeluarkan teknik pemanggil arwah pedang Qiu yang merupakan teknik mematikan yang mampu melibas 10 musuh dengan sekali lesatan pun terlihat tak berguna bagi Hoken. Dalam kondisi terdesak, beruntungnya Aosuki berhasil diselamatkan Lee Sin yang usai pingsan. Dengan satu komando, Lee Sin berteriak membentuk formasi kepung agar ia bisa menemukan titik untuk melesatkan serangan. Namun teknik Lee Sin sangat mudah ditebak, yang hal itu membuat salah satu tulang rusuknya lepas. Dalam situasi yang membahayakan, para pasukan mengeluarkan tameng pelindung demi menolong nyawa Lee Sin. Di saat sudah awut-awutan, untungnya pasukan istana kerajaan Qin datang dan meminta pasukan sayap Hishin untuk mundur untuk menjemput jenderal tertingginya. Para pasukan negara Zhao juga datang, yang seketika Jenderal Mangoku memerintahkan menyerang. Bahkan demi membalas kematian Jenderal Fuki di tangan Lee Sin,
Mangoku juga memerintahkan pasukan untuk tak membiarkan Lee Sin kabur begitu saja. Karena semuanya hampir kehabisan energi demi menyelamatkan Lee Sin, mereka merelakan nyawa demi membuat strategi manipulasi agar bisa kabur. Meski tindakan tersebut berhasil, namun kedua sahabat Lee Sin tak mampu lagi melangkah untuk lebih jauh dikarenakan mereka juga terluka. Akibat darah yang terus bercucuran, akhirnya Obito tumbang di sana. Singkat waktu setelah semalaman menyumput dan mengumpulkan energi, Lee Sin berganti membopong mayat Obito menuju persembunyian para kerabatnya. Setelah membumikan Obito, mereka menemui Jenderal Agung Aoki yang berada di barak pasukan. Sang jenderal tentu kagum dengan kemampuan pasukan Lee Sin, sebab mereka mampu bertahan dari segala pasukan negara Zhao dan Panglima Dewa Perang Hoken no Bushin. Bahkan, ia mengatakan di hadapan Lee Sin jika perang yang sesungguhnya akan segera terjadi. Sadar lawan mereka saat ini merupakan seorang dewa perang, Jenderal Aoki menyemangati mereka bahwa jalan seorang jenderal ialah pengorbanan. Sadar hanya tinggal 36 orang, Lee Sin berkata di hadapan Jenderal Agung Aoki bahwa ia akan membalas kematian semua kerabatnya. Singkat cerita, esok harinya, pasukan di bawah pimpinan Jenderal Mobu mulai menyerang untuk mengobrak-abrik pertahanan pasukan negara Zhao. Terkenal dengan kekuatan yang besar, pasukan garis depan Zhao bukanlah perkara sulit bagi Mobu. Karena tipikal jenderal yang barbar serta hanya mengandalkan nafsu, terlihat Mobu mengejar Hoken karena ambisinya dalam membunuh. Akibat melanggar perintah Jenderal Aoki yang sebelumnya sudah memperingati untuk tak masuk lebih dalam ke wilayah musuh, akhirnya mereka terjebak oleh taktik Jenderal Chuso yang sengaja memancing pasukan Qin. Tentu tak bakal menang dan pastinya akan ledeng. Dengan membaca situasi tersebut, Jenderal Aoki bersama pasukan mulai menuju medan perang dan memerintahkan Tao, tangan kanannya, menerobos inti pertahanan lawan agar bisa menumbangkan Jenderal Chuso. Meski taktik yang mustahil, hal inilah tipikal keunikan strategi Jenderal Aoki yang mampu melihat peluang dalam kesempitan. Bahkan, Lee Sin yang hanya berpasukan kurang 50 diperintahkan menyerang pasukan Zhao yang mengepung Jenderal Mobu. Melihat celah yang sudah terbuka, Jenderal Aoki bersama pasukan mulai masuk ke medan perang. Tentu di sini strategi Jenderal Chuso diobrak-abrik Jenderal Aoki yang ngebuat Mobu dan Lee Sin sangat takjub. Tak selang lama, dan di saat sudah berada di tengah pasukan lawan, Jenderal Aoki dikejutkan kemunculan kekuatan dahsyat yang tak lain merupakan Hoken no Bushin. Melihat kedua panglima berhadapan, tentu pasukan negara Qin maupun Zhao seketika hening terdiam dan membukakan tempat untuk melihat pertarungan mereka. Karena sudah 9 tahun lamanya tak jumpa, tentu Jenderal Aoki tak akan melepaskan Hoken begitu saja. Yang bahkan sebaliknya, kedatangan Hoken di sana tak lain untuk mencari musuh bebuyutannya. Sementara itu di dalam kerajaan, Raja Qin muda didatangi tamu spesial Ratu Gunung Duanhe. Karena sudah sangat lama tak bertemu, kedatangan Duanhe di sana untuk menyampaikan ada sesuatu yang besar. Ia mengungkapkan bahwa setelah membantu Raja Qin muda merebut singgasana kerajaan, ia mengumpulkan 80.000 pasukan menuju wilayah utara untuk menyerang suku barbar yang merupakan target ekspansinya. Namun ia malah terkejut melihat pemandangan ratusan ribu pasukan suku barbar yang sudah menjadi buntang. Duanhe mengira dan berfirasat besar
jika pembantaian tersebut berasal dari negara Zhao yang sengaja masih menutupi kekuatan besar. Dugaan itu kuat karena suku barbar bukan hanya terkenal dalam ahli strategi, namun juga kekuatan yang besarnya. Meski awalnya tak percaya, karena pembantaian besar di wilayah utara negara Qin tak mendapat kabar dari mata-mata yang sudah ditugaskan. Hal inilah kemudian Raja Qin muda tahu bahwa kejadian di utara sengaja ditutup rapat demi menutupi pasukan rahasia dan menyembunyikan seseorang yang merupakan senjata negara Zhao untuk berperang dengan negaranya. Merinding dengan seorang ahli strategi yang dimiliki pasukan Zhao. Dari informasi yang berhasil Duan He dapat, ia mengatakan bahwa semua itu tindakan Riboku. Sedangkan di dalam arena, terlihat Jenderal Agung Aoki dan Hoken mulai melesat one by one sampai ada salah satu di antara mereka yang tumbang. Meski dijuluki Nobusin sang dewa perang, Jenderal Aoki mampu melakukan perlawanan sebab selama 9 tahun ia sudah menahan amarah yang besar pada Hoken. Dalam segi power, terlihat dengan jelas Jenderal Agung Aoki sedikit unggul dari Hoken. Para pasukan yang menyadari pertarungan tersebut ialah dendam pribadi. Nah, dari sini kita diberitahu bahwa dulu Jenderal Agung Aoki memiliki rasa cinta besar pada satu-satunya jenderal di negara Qin yang bernama Kaiyo. Bahkan Jenderal Agung Aoki berjanji akan menikahi Kaiyo jika dirinya berhasil memenangkan peperangan yang ke-100 di wilayah Baiyo. Bukan hanya terkenal dengan taktik strategi perangnya, meski perempuan, Jenderal Kaiyo memiliki kemampuan dalam menyerang hingga dinobatkan sebagai salah satu jenderal besar dari 6 jenderal yang berada di negara Qin. Namun naasnya, dari peperangan di wilayah Baiyo yang merupakan kastel ke-100 untuk dikuasai, Jenderal Kaiyo tumbang di tangan Hoken. Mengerti hal tersebut saat itu juga, Jenderal Agung Aoki meluapkan rasa amarahnya dengan tak memberi ampunan menyerang Hoken. Tentu bekas luka yang berada di wajah dan di sekujur badan Hoken tak lain luka yang ia alami dan derita di saat berhadapan dengan Aoki serta ribuan anak panah yang menghujani dirinya. Kedatangan Hoken saat ini tentu membuat Jenderal Aoki terkejut dan senang. Yang awalnya ia mengira Hoken sudah gugur saat itu. Meski sudah berlatih dan mengasingkan diri agar menjadi Bushin, terlihat ia tetap tak mampu mengalahkan Jenderal monster negara Qin yang diberkati kecerdasan serta kekuatan Gatot Kaca. Terlihat Hoken terpojok hingga senjatanya pun patah. Selangkah lagi memenggal kepala Hoken, Jenderal Aoki dikejutkan gemuruh pasukan berkuda di bawah pimpinan Riboku. Tentu Riboku merupakan sosok misterius pasukan rahasia negara Zhao yang jitu dalam strategi perang. Melihat tak mungkin mampu melawan pasukan Zhao yang berskala besar, di sana Jenderal Aoki memutar otak untuk membuat strategi baru demi menyelamatkan pasukan. Namun Hoken tentu tak akan membiarkan Aoki pergi begitu saja. Tentu dalam kondisi yang sempit, Jenderal Aoki harus kembali menghadapi Hoken sambil membantu pasukan mencari celah jalan untuk mundur. Tentu hal mustahil bisa selamat melihat pasukan negara Zhao yang semakin banyak. Ditambah Jenderal Aoki mengalami desakan bertubi-tubi melawan Hoken.
Mengakui kehebatan taktik perang Riboku, Jenderal Aoki memerintahkan masing-masing pasukan dengan tak memperbolehkan mereka mati sebelum membunuh 10 pasukan musuh. Melihat Jenderal Aoki belum menyerah, Riboku kembali mengutus 10.000 pasukan untuk mengeblok habis pasukan musuh. Sambil mencari celah inilah, Jenderal Aoki masih sengit bertarung dengan Hoken hingga salah satu serangan telak Jenderal Aoki membuat Hoken tak lagi berdaya. Di saat hendak mengakhiri nyawa Hoken, salah satu komandan negara Zhao yang bernama Gika membidik dada Jenderal Aoki yang ditambah sodokan dari Hoken. Shin yang melihat kejadian tersebut tanpa pikir panjang, ia melesat menerkam komandan Gika. Meski dalam kondisi tertusuk dan terpanah, Jenderal Aoki masih mampu mengangkat senjatanya dan mengarahkan ke bahu Hoken. Hoken yang belum puas, ia kembali melancarkan serangan terakhir agar Aoki mati di hadapannya. Untungnya, Lee Sin dengan sigap menangkis serangan tersebut dan disusul pasukan To yang berhasil membunuh Jenderal Chusou. Meski dengan luka yang tak mungkin lagi bisa selamat, pasukan negara Qin berupaya sekuat tenaga membuka jalan dengan membabat habis pasukan lawan yang berusaha untuk menghadang. Di atas kuda, dengan bersimbah darah, Jenderal Aoki memberi pelajaran pada Shin untuk sejenak menutup mata sambil menarik nafas dengan dalam. Kemudian ia menyuruh Lee Sin untuk merasakan peperangan yang terjadi saat ini. Di saat membuka mata, Lee Sin sadar bahwa berjuang dan memperjuangkan itu sehidup semati. Tak peduli hala rintang, yang namanya jenderal harus memiliki keyakinan tinggi agar bisa mentransfer energi-energi positif pada pasukan yang sedang dalam kondisi diambang kematian. Tahu dengan taktik tersebut, Riboku hanya berdiam dan menonton dari kejauhan dan tak lagi memerintahkan pasukan untuk mengejar, sebab rencananya membunuh jenderal terkuat di negara Qin sudah berhasil. Dengan perincian strategi yang matang, Riboku tak mengambil tindakan memerintahkan pasukan agar ia tak mengalami kerugian yang besar. Singkatnya, mereka berhasil keluar dari medan perang. Disinilah terlihat Jenderal Aoki masih gagah tak turun di atas kudanya. Di ambang kematian, ia mewajangi semua pasukan untuk tetap semangat karena perang hari ini merupakan awal mula dari perang yang sesungguhnya. Yang bahkan ia menganugerahkan senjata miliknya pada Lee Sin sambil meminta maaf jika ia tak bisa menepati janji untuk melatihnya menjadi seorang jenderal besar dan ternama. Kabar akan tumbangnya sang jenderal pun sampai di telinga Raja Qin muda. Di balik rasa sedih yang mendalam karena kehilangan sosok jenderal terhebat yang tak sedikit mengukir perjuangan dan kenangan di negara Qin. Di sini Raja Qin muda berkata di hadapan para petinggi bahwa Jenderal Aoki tak pernah dan bisa mati. Alhasil, dari peperangan yang dahsyat, Riboku menarik mundur pasukannya dari wilayah Qin, yang hal itu dianggap bahwa peperangan saat ini dimenangkan oleh negara Qin. Demi membangkitkan jiwa-jiwa yang sedih, Lee Sin berteriak memberikan kobaran api pada semua pasukan. Hingga akhirnya, hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa ngopi, sebab nilai juang tak terasa di hati tanpa tegukan segelas kopi. Ya adalah, saya Miminasi Film. Bye-bye.
Samara!